Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbaldo Abdurrahman, NPM 18311-23300-70291. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai kode etik jurnalistik dan contoh kasusnya. Mata kuliah Hukum Pers dan Penyiaran, dosen Cut Dien Safina SIKOM SHMH. Oke, kita masuk ke pembahasan. Saya akan bacakan, silakan menyimak. Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu, pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Karena tugas seorang wartawan atau jurnalistik adalah mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi yang diyakini merupakan kepentingan umum secara akurat dan tepat waktu. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik, Pasal 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Penafsiran A. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati, nurani, tanpa campuran tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. B. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. C. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. D. Tidak beretikat buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Pasal 2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Penafsiran. Cara-cara yang profesional adalah 1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber. A. Menghormati hak privasi. B. Tidak menyuap. C. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. D. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang narasumber dan ditampilkan secara berimbang. E. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara. F. Tidak melakukan plagiat termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. G. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Pasal 3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran. A. Menguji informasi berarti melakukan cek and recheck tentang kebenaran informasi itu. B. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. C. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. D. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Pasal 4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah,
sadis, dan cabul. Penafsiran. A. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. B. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. C. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. D. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. E. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Pasal 5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran. A. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. B. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Pasal 6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsiran. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. B. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Pasal 7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Penafsiran. A. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. B. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. C. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. D. Off the record adalah segala informasi atau data dari sumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Pasal 8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Penafsiran. A. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. B. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Pasal 9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali kepentingan publik. Penafsiran. A. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. B. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Penafsiran. A. Segera berarti tindak dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. B. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. B.
Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. C. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Contoh kasus tentang kode etik jurnalistik yaitu terdapat pada film A Taxi Driver. Film dari Korea Selatan yang diangkat dari kisah nyata. Walaupun bukan film yang berasal dari Indonesia, tapi saya menjadikan film ini sebagai contoh kasus dari kode etik jurnalistik Indonesia yang menurut saya cocok karena agar tergambar menjadi jurnalistik sesungguhnya seperti apa yang dipaparkan dalam kode etik jurnalistik Indonesia diceritakan dalam film ini. Walaupun ini berjudul A Taxi Driver, tetapi fokus dalam film ini bukan hanya tentang si taxi driver, tapi juga tentang jurnalis yang berasal dari Jerman. Film ini bercerita tentang seorang sopir taksi Seoul yang mengambil job untuk mengantar seseorang jurnalis dari Jerman untuk meliputi pemberontakan di daerah Gwangju, Korea Selatan. Film ini bersetting pada tanggal 18 sampai 27 Mei tahun 1980-an. Karena pada saat itu, di dunia luar, bahkan di daerah selain Gwangju, Korea Selatan, tidak mengetahui penyebab pemberontakan tersebut terjadi sehingga jurnalis Jerman tersebut pun tertarik pergi ke Gwangju untuk meliputi kejadian di sana dan ditayangkan di Jerman. Namun akses masuk ke daerah Gwangju sudah diblokir oleh tentara lokal di sana. Tetapi jurnalis Jerman dan supir taksi itu berbohong, berkata bahwa jurnalis Jerman itu adalah pengusaha yang ingin mengambil dokumen pentingnya yang ketinggalan, lalu akan balik lagi ke Amerika karena tahu Gwangju sedang tidak aman. Lalu tentara lokal di sana pun memberikan akses masuk. Di sini diterapkan pasal 1 penafsiran poin D. Tidak beretikat buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Dan pasal 2 penafsiran poin H. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Karena jurnalis Jerman tersebut tidak ada niat buruk untuk menimbulkan kerugian pihak lain, bahkan ia berbohong juga untuk peliputan berita investigasi, baik kepentingan publik karena ia melihat adanya kejanggalan yang terjadi pada pemberontakan di Gwangju. Setelah sampai di sana, kondisi Gwangju pada hari itu cukup berbahaya. Semua jalan diblokade, sambungan telepon diputus, aksi protes masyarakat dibungkam dengan sadis, dan wartawan tidak dibiarkan untuk memberitakan apa yang saat itu sedang terjadi di sana. Jalanan di sana pun sepi dan berantakan serta banyak coret-coretan di dinding yang bertuliskan protes. Sesampainya di Gwangju, jurnalis Jerman langsung bertemu dengan rombongan mahasiswa yang akan melaksanakan aksi protes. Salah satu dari mahasiswa tersebut bernama Gung Jae-sik, diperankan Ryu Jun-yul, yang berada paling kanan di poster. Ia adalah satunya mahasiswa yang dapat berbicara bahasa Inggris. Setelah bertemu Gwang Jung-sik, supir taksi itu seringkali mempunyai pemikiran untuk pergi ke Gwangju untuk meninggalkan jurnalis Jerman tersebut karena ia merasa Gwangju sangat tidak aman dan ia juga teringat anaknya yang berumur 11 tahun di rumah sendirian. Tetapi ia tidak jadi melakukan karena taksinya mogok dan ia juga tidak tega meninggalkan jurnalis Jerman itu karena ia juga ingin berita yang diliput untuk disiarkan ke masyarakat luas. Mereka bertiga pergi ke balai kota yang dipenuhi masyarakat dan mahasiswa yang berkumpul dan melakukan aksi protes kepada militer setempat. Lalu Gu Jae-sik memberitahukan orang-orang di sana bahwa ada wartawan asing yang akan meliput mereka dan akan disiarkan.
Setelah mendengar kata-kata tersebut, warga langsung memberi tepuk tangan bahagia. Bahkan ada seorang warga yang memberikan mereka makanan. Hal ini menerapkan pasal 2 penafsiran poin A, menunjukkan identitas diri kepada narasumber, dan memenuhi tugas seorang wartawan atau jurnalistik, yaitu mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi yang diyakini merupakan kepentingan umum secara akurat. Karena ia dengan segan menunjukkan bahwa dirinya seorang wartawan dengan mereka kejadian di sana, dan juga ia mencari, mengolah, serta menyebarluaskan informasi yang diyakini masyarakat Gwangju bisa membantu mereka. Kemudian mereka pergi ke rooftop suatu gedung dan bertemu seorang wartawan lokal yang juga akan meliputi kejadian di sana. Dan mereka mendapatkan satu fakta yang diberitahukan oleh wartawan lokal tersebut, bahwa wartawan Korea tidak diizinkan di sana dan wartawan asing tidak disambut dengan baik. Jika pemerintah menemukan wartawan di sana, maka akan memburu wartawan-wartawan tersebut dan orang-orang yang membantu mereka. Akhirnya mereka pun meliputi kejadian di sana di mana pemberontakan terjadi. Warga ditembak, dipukuli, hingga meninggal dan diperlakukan dengan keji. Lalu wartawan Jerman dan lokal itu berinisiatif untuk turun dan lebih dekat mengambil gambar tentang kejadian tersebut. Namun mereka melarikan diri karena apa yang dilakukan mereka mulai terlihat oleh wartawan setempat. Di sini dapat diterapkan pasal 1 penafsiran poin A. Independen berarti memberikan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan. Dan B, akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Serta pasal 2 penafsiran poin D, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Karena walaupun supir taksi tersebut sudah memberitahu bahwa jangan ke bawah karena bahaya, tetapi kedua wartawan tersebut tetap turun ke bawah untuk meliputi kejadian tersebut agar yang disampaikan sesuai fakta yang ada. Lalu wartawan lokal tersebut langsung mencetak koran yang berisi berita tentang apa yang terjadi di Gwangju seperti apa yang sudah diliput sebelumnya. Namun tiba-tiba pintu digedor-gedor dan didobrak oleh bos perusahaan berita tersebut dan kawanannya. Mereka memberhentikan proses percetakan koran dan memberantaki kantor tersebut. Bos perusahaan berita tersebut takut apabila perusahaan tersebut ditutup oleh pemerintah karena memberitakan hal tersebut ke masyarakat luas. Bukankah kita wartawan? Bukankah kita harus memberitahu semua orang apa yang terjadi dan kenapa terjadi? Ujar wartawan lokal tersebut. Lagi-lagi wartawan lokal tersebut menerapkan independensi di mana ia memberikan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers, walaupun akhirnya koran tersebut tidak jadi dipublikasikan. Saat Gu Jesik, supir taksi dan wartawan Jerman menonton TV, mereka terkejut bahwa apa yang disampaikan tidak sesuai fakta yang ada, di mana dikatakan satu warga terbunuh. Padahal faktanya, banyak sekali warga terbunuh pada aksi yang terjadi. Di sini telah terjadi pelanggaran kode etik sesuai pasal 4, yaitu jurnalis berbohong. Melihat fakta tersebut, jurnalis Jerman itu pun akhirnya ingin segera pergi ke Jepang dan menayangkan hasil liputannya agar dunia mengetahui hal tersebut. Pada suatu malam, mereka bertiga pergi ke suatu tempat di mana terjadi lagi pemberontakan. Namun sayang mereka menjadi kejaran militer atau pemerintah di sana yang mengharuskan Gu Jesik meninggal karena menjadi tawanan sang militer. Namun akibatnya supir taksi dan wartawan Jerman itu pun bisa kabur.
dan memenuhi permintaan Gujesic agar berita tersebut segera ditayangkan ke dunia. Dan pada akhirnya berita tersebut pun berhasil ditayangkan di Jerman dan mendapat perhatian dari khalayak dunia. Jadi menjalani profesi sebagai jurnalis dengan mengikuti sesuai dengan kode etik bisa mencontoh karakter jurnalis Jerman dan jurnalis lokal yang ada pada film ini. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton dan menyimak materi saya. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan atau kata-kata masih terbata-bata. Soalnya saya bukan jurnalistik. Ya, saya rasa itu saja atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.